Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ansar rahimakumullah. Utsman bin Affan, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, dan khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan ini terkenal sangat pemalu sekali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di mana Madinah dalam keadaan panas, biasanya Rasulullah itu berkunjung ke kebun untuk merendam kakinya. Tiba-tiba Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Ya Rasulullah, saya bersedia untuk menjaga kebun ini. Kalau ada yang mau masuk tanpa seizinmu, maka tidak akan aku beri izin." "Ya silahkan," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Musa al-Asy'ari menunggu di depan, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendam kakinya di bawah pohon kurma sambil menggulung gamisnya sampai ke lutut. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq lewat, "Wahai Abu Musa, ada baginda Rasulullah." "Ya, izinkan saya masuk sebentar," kata Abu Musa. "Aku mohon izin kepada Rasulullah." Kata Abu Musa, "Abu Bakar mau masuk ya Rasulullah." "Silakan dia masuk. Sampaikan kabar bahwa dia ahli surga." Maka diizinkanlah Abu Bakar As-Siddiq masuk, duduk di sebelah kanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah menggulung gamisnya sampai lutut, Abu Bakar As-Siddiq juga menggulung gamisnya sambil merendam kakinya. Tidak lama kemudian Umar bin Khattab lewat. Karena biasanya sahabatnya saling ketemu, saling kumpul kalau satu saat itu ketemu Rasulullah. "Wahai Abu Musa, ada baginda Rasulullah." "Ada." "Izinkan saya masuk." "Saya mohon kepada Rasulullah lebih dulu." Kata Abu Musa, "Ya Rasulullah, Umar bin Khattab mau masuk." "Ya izinkan dia masuk. Sampaikan dia juga ahli surga, tapi minta nanti dia mati dalam keadaan syahid." Nanti di akhir riwayat kita tahu bahwa Umar itu matinya terbunuh oleh Abu Lu'lu' ketika menjadi imam sholat. Ketika Umar masuk, Umar duduk di samping kiri baginda Rasulullah sambil melihat Abu Bakar dan Rasulullah menggiling gamisnya sampai lutut. Dia juga menggulung gamisnya sampai lutut. Tidak lama kemudian Utsman bin Affan lewat. Dia berkata, "Ada baginda Rasulullah." "Ya, izinkan aku masuk. Saya sampaikan dulu pada Rasulullah." Rasulullah berkata, "Izinkan Utsman masuk. Dia juga ahli surga, tapi di akhir hidupnya nanti dia penuh dengan fitnah dan cobaan." Dan akhir Utsman ini memang setelah jadi khalifah banyak sekali huru-hara terjadi, yaitu kaum Khawarij yang menentang kepemimpinannya
sehingga dia terbunuh dan syahid. Begitu Baginda Utsman masuk, Rasulullah kemudian melepas gamisnya. Kemudian sahabat Umar dan Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kami masuk, Anda masih tetap menggulung gamis sampai ke lutut. Mengapa ketika Utsman masuk, Anda kemudian menurunkan gamis?" Kata Rasulullah SAW, "Tidakkah aku malu dengan seorang yang para malaikat pun malu kepadanya, yaitu Utsman bin Affan." Bahkan menurut para sejarah Islam, dari athar yang disampaikan bahwa Utsman bin Affan itu tidak pernah melihat kemaluannya, saking menjaga kehati-hatiannya. Dan hadirin rahimakumullah, kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai orang yang hati-hati dalam Islam, Umar bin Khattab terkenal tegas, tapi khusus Utsman bin Affan ini orang yang terkenal sangat dermawan, royal terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika terjadi perang Tabuk, ini dulu pernah saya kisahkan tentang perang Tabuk, yang bernama Ulba bin Zaid, tapi kini khusus terhadap Utsman bin Affan. Perang ini adalah perang yang memprihatinkan karena kondisi luar biasa menghadapi Romawi yang dipimpin oleh Heraklius pada waktu itu. Di daerah Tabuk, Tabuk dulu dikuasai oleh orang Romawi, sekarang masuk dalam wilayah Saudi. Sahabat yang mau ikut perang itu jumlahnya 30.000 orang. Sementara peralatan tidak memadai. Akhirnya kata baginda Rasulullah SAW, "Siapa yang mau menyumbang untuk perang Tabuk?" Utsman bin Affan mengatakan, "Saya ya Rasulullah, saya akan 100 kuda pilihan lengkap dengan seluruh peralatannya. Sudah ada baju perangnya, sudah ada pedangnya, sudah ada topi perangnya, sudah ada tombaknya, disediakan makanannya. Tinggal naik saja orang itu." Kata baginda Rasulullah, "Baik yang kamu lakukan." Tapi Rasulullah mengumumkan lagi, "Siapa yang mau menyumbang untuk perang Tabuk?" Utsman lagi mengatakan, "Saya ya Rasulullah, saya tambah 100 lagi, jadi 200, lengkap dengan peralatannya. Dipakai oleh siapa saja yang mau ikut perang. Nanti kalau selesai perang diambil bawa pulang boleh." Dan kuda itu harganya tidak murah, ya, apalagi kuda pilihan, kuda perang. "Baik yang kamu lakukan wahai Utsman." Kata Rasulullah, "Siapa yang mau nyumbang lagi?" Belum sempat sahabat mengatakan saya, tapi Utsman langsung mendahului, "Saya ya baginda Rasulullah, saya tambah 100 lagi kuda pilihan, lengkap dengan peralatannya, 300 ekor. Sampai Rasulullah menyampaikan begitu, sampai ke 9 kali Rasulullah menyampaikan, Utsman sudah menyumbang 900 ekor kuda lengkap dengan peralatannya. Tapi Rasulullah menyampaikan, "Siapa lagi yang mau nyumbang?" Kata Utsman, "Ya Rasulullah, kuda saya tinggal 90. Saya tambah dengan 10 ekor unta." "Baik kalau gitu," kata Rasul. Kata Rasulullah SAW, "Setelah ini tidak ada yang menghalangi Utsman untuk masuk surga." Artinya apa jawab Allah? Kalau Utsman itu mau macam-macam dengan sumbangan itu tidak menghambat dirinya tetap masuk surga, kira-kira gitu. Dan hadir rahimakumullah, semua peralatan sudah lengkap, sementara air nggak ada. Ada sumur yang dikuasai oleh orang Yahudi. Kan ini butuh air, perjalanan jauh di Tabuk itu. Kata baginda Rasulullah, "Siapa yang bisa membebaskan, membeli
sumur orang Yahudi itu ganjarannya surga. Utsman tidak perlu tanya lagi, langsung datang ke tempat orang Yahudi itu. Menawar sumur yang mau dijual. Kalau mau dijual, mau dibeli. Jamaah rahimakumullah, mungkin belum pernah ada harga sumur sampai saat ini seperti yang ditawarkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kan terkenalan, hitung-hitungannya luar biasa. Tahu umat Islam butuh air dan tidak ada lagi air kecuali itu, maka dia naikkan harganya. Jamaah rahimakumullah, belum pernah ada sampai sekarang harga sumur seperti yang ditawarkan oleh orang Yahudi. Harganya itu 20.000 dinar emas. Kalau sekarang dicek 1 dinar itu kurang lebih 3.500.000 dengan berat 4,25 gram. Itu sepertahun dulu itu harganya 5 sampai 6 miliar. Sumur 5 sampai 6 miliar itu tidak ada sampai sekarang. Utsman tidak perlu nawar, langsung dibayar. Pulang ambil emas 20.000 dinar dibayarkan kepada orang Yahudi. Saking senangnya orang Yahudi, kata Yahudi itu, wahai Utsman, ini kebunnya, ambil juga. Karena kalau dibelikan kebun bisa jadi 20 kebun. Jamaah rahimakumullah. Apa namanya? Ya luar biasa anunya. 20.000 dinar emas. Dan sumurnya sampai sekarang itu masih ada. Ya, cuma jarang mutawif itu mengantar kita ke sana karena cuma sumur. Tapi sumur itu sampai sekarang sudah berumur 1.400 tahun. Airnya masih jernih. Hampir mirip dengan air Zam-Zam. Belum pernah ada sumur seusia itu, jamaah rahimah. Panjang betul umur. 1.400 tahun. Utsman itu membeli ketika tahun 9 Hijriah. Meninggal tahun 30 Hijriah. Sekarang 1443 Hijriah. Dan Utsman itu jamaah rahimakumullah tidak meminum air sumur itu sebelum diwakafkan kepada kaum muslimin. Dan luar biasa keikhlasan Utsman itu sampai sekarang itu masih barokah. Dan jamaah rahimakumullah, sampai sekarang belum pernah ada orang yang sudah meninggal rekeningnya masih ada. Di Bank Syariah Saudi itu masih ada rekening atas nama Utsman dari hasil kebun dan sumur yang sekarang masih ada, masih dikelola. Kan waktu zaman Ali bin Abi Thalib jadi khalifah itu dilembagakan bahwa hasil separuh dari kurmanya, kalau airnya bebas, gratis, separuh dari kurmanya, hasil kebunnya itu dibagikan kepada ahli warisnya, separuh diwakafkan untuk Utsman bin Affan. Di zaman Muawiyah setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, diganti zaman Muawiyah, dipertahankan. Di zaman Abbasiyah juga, di zaman Utsmaniyah tahun 1924 yang di Turki kemarin berakhir, itu zaman Utsmaniyah yang menguasai banyak negara Asia, termasuk dulu Indonesia masuk Utsmaniyah. Kerajaan-kerajaan kita dulu sejarah itu masuk pemerintahan Utsmaniyah. Itu dipertahankan sampai sekarang. Pemerintah Arab Saudi itu membagi yang tadinya separuh untuk ahli warisnya, kemudian semua hasil kebunnya dimasukkan atas nama rekening Utsman bin Affan. Dan menurut para ahli sejarah jumlahnya sudah hampir 5 real miliar. Wah, banyak jamaah. Apa maknanya jamaah rahmatullah? Ternyata bersedekah, berinfak itu tidak akan pernah
memiskinkan seorang hamba. Bayangkan jamaah rahimahullah, kalau dihitung pahala selama 1400 tahun mengalir terus sebagaimana mengalirnya air sumur Utsman bin Affan terhadap pahala yang akan diberikan kepadanya. Sementara Utsman bin Affan sudah dijamin oleh baginda Rasulullah bahwa dia itu ahli surga. Dari sodakonya ahli surga, dari pribadinya ahli surga. Belum lagi dari infak yang telah diberikan, diwakafkan kepada kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah, kemana kelebihan ahli surganya Utsman bin Affan itu? Kalau tidak diberikan kepada keluarganya dan lain sebagainya. Itu kalau orang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah akan memiskinkan. Tidak akan pernah miskin orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan ditambah dan semakin kaya. Belum pernah ada orang yang sudah meninggal sampai saat ini nama rekeningnya masih ada, nama orangnya masih ada, yaitu Utsman bin Affan, yang memang tidak tanggung-tanggung dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan belum pernah barangkali jamaah rahimakumullah orang yang memiliki kekayaan kemudian bisa memberikan kontribusi yang begitu besar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, walaupun tidak sebesar Utsman infak dan sedekah kita, tapi kita berharap itu terus mengalir sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang usia alam dunia ini. Bukan sepanjang usia kita, tapi kita berharap sepanjang usia alam ini sampai kiamat. Sedekah kita itu berharap kemudian mengalir terus pahalanya, yang kemudian dengan pahala itulah mendorong kita masuk ke dalam jannatun na'im penuh dengan kenikmatan. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah SWT melapangkan rezekinya kepada kita dengan sedekah dan infak kita, menerima segelur ganjaran amal ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi salam alaik.